Kita sering banget kan nganggap kantor itu tempat paling aman. Ya gimana nggak, isinya cuma duduk di meja, ngetik, terus rapat. Tapi beneran seaman itu nggak sih? Coba deh, pikirin lagi. Jangan-jangan ada lebih banyak bahaya tersembunyi daripada yang kita sadari. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar satu persatu bahaya yang sering banget luput dari perhatian kita di tempat kerja. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita akan bedah jadi 4 area utama. Masing-masing bagian ini bakal ngasih kita semacam alat gitu buat bikin kantor kita jadi tempat yang lebih aman untuk semua. Kita mulai dari dasarnya dulu. Risiko paling besar di kantor itu seringkali bukan dari mesin berat atau bahan kimia loh, tapi justru dari rasa terlalu nyaman sampai-sampai kita jadi lengah dan abai. Jadi intinya cuma satu, waspada. Kalau kita proaktif dan sadar sama lingkungan kita, itu satu-satunya cara buat mencegah cedera yang sebetulnya yang nggak perlu terjadi deh. Nah sekarang coba kita terapkan kewaspadaan tadi ke hal yang kita lakuin tiap hari, jalan-jalan di kantor. Kelihatannya sepele kan, tapi justru disinilah banyak banget kecelakaan terjadi. Ini mungkin kedengarannya sepele banget, tapi bedanya jalan santai sama jalan buru-buru itu gede banget loh. Cuma nambah beberapa detik buat jalan lebih pelan, itu bisa nyelamatin kita dari cedera yang bikin kita harus istirahat berminggu-minggu. Nggak sepadan kan? Dan yang menarik ya, justru kebiasaan-kebiasaan kecil kayak ginilah yang benar-benar bisa mencegah kecelakaan yang paling sering terjadi di kantor. Simpel banget kok. Pas jalan, ya fokus jalan. Jangan sambil main HP. Nah ini nih, ada 2 aturan yang nggak bisa ditawar kalau lagi pakai salah satu area paling berisiko di gedung kantor manapun. Tangga, pegangan tangan itu dibuat ada alasannya loh, jadi ya dipakai dong. Kenapa sih ini penting banget? Gini, kursi, apalagi yang ada rodanya, itu nggak dirancang buat nahan beban kita pas lagi manjat. Pusat gravitasinya nggak stabil. Kita geser badan dikit aja, kursinya bisa langsung meluncur dan ya sudah, jatuh. Cederanya bisa parah banget. Oke, sekarang kita pindah ke area tempat kita paling lama nongkrong. Yap, meja kerja kita. Ini bukan cuma tempat buat kerja loh, ini juga bisa jadi sumber risiko, baik yang jangka panjang maupun yang bahayanya langsung terasa. Coba deh bayangin meja kerja kita tuh kayak gini. Bisa jadi pusat komando buat kita produktif, tapi di sisi lain bisa juga jadi zona bahaya, tempat di mana masalah jangka panjang kayak sakit punggung, ketemu sama risiko instan kayak kesetrum. Dan ini poin paling pentingnya. Semua kebiasaan ini tuh bukan cuma soal nyaman sekarang aja. Ini investasi buat kesehatan kita di masa depan. Buat mencegah cedera yang benar-benar bisa ganggu kerjaan dan hidup kita di kemudian hari. Nah ini peringatan keras buat kebiasaan yang umum banget tapi bahaya. Pas kita nyender ke belakang pakai 2 kaki kursi, titik tumpunya jadi nggak stabil sama sekali. Kedorong dikit atau hilang keseimbangan, udah deh nggak ada yang nahan. Langsung jatuh ke belakang, dan seringnya kepala duluan yang kena. Kalau soal kabel, ini risikonya double. Kabel yang seliweran di lantai itu udah jelas bikin orang bisa kesandung. Tapi menutupinya pakai karpet malah lebih bahaya lagi. Kenapa? Soalnya kabelnya bisa jadi panas banget, isolasinya rusak, dan ujung-ujungnya bisa memicu kebakaran. Grafik ini nunjukin resiko kebakaran listrik paling umum di kantor. Dan pesan utamanya apa? Semuanya itu sebetulnya bisa banget dicegah. Cuma butuh perhatian sedikit aja. Misalnya, jangan colokin terlalu banyak barang ke satu terminal listrik. Ini nih, bahaya yang sering banget disepelekan tapi bisa bikin tangan kita cedera parah. Selalu pakai gagang atau handle-nya. Itu gunanya buat mastiin jari kita aman, jauh dari area yang bisa kejepit. Oke, tadi kita udah ngomongin cara mencegah kecelakaan. Sekarang kita geser sedikit fokusnya. Gimana kalau amit-amit udah kita usahain tapi keadaan darurat tetap aja terjadi? Nah, disinilah kesiapan jadi kunci utamanya. Kesiapan darurat itu intinya cuma tahu 4 hal penting ini. Tahu di mana letaknya, tahu cara pakainya. Ini bukan cuma sekadar info bagus loh, ini informasi yang benar-benar bisa nyelamatin nyawa. Terus, cara terbaik buat menghadapi keadaan darurat itu apa? Ya dengan mencegahnya dari awal, jaga meja kerja tetap rapi, pakai alat sesuai fungsinya, itu udah jadi pertahanan pertama kita melawan banyak potensi bahaya. Pada akhirnya, keselamatan di kantor itu bukan cuma soal daftar aturan yang harus kita patuhi sendiri-sendiri. Ini lebih ke soal membangun budaya. Budaya di mana kita semua aktif saling menjaga satu sama lain. Jadi, setelah kita bahas semua ini, saya mau ngajak kalian coba lihat sekeliling. Ada nggak satu hal kecil aja,
Mungkin kabel yang berantakan, kursi yang udah goyang, atau tumpukan kardus. Yang bisa kalian beresin sekarang juga. Cuma buat bikin kantor jadi sedikit lebih aman. Percaya deh, tindakan kecil kita hari ini bisa mencegah kecelakaan besar besok.